Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Alhafizah Nasution, peserta Latsar Angkatan 22 kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Etika publik. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai etika. Menurut Rikokur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama untuk orang lain. Selanjutnya, menurut Aziumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Selanjutnya, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Selain pengertian etika dan etika publik, kita juga perlu membahas mengenai pengertian kode etik. Karena pada pembahasan etika publik ini, kode etik ASN termasuk menjadi pembahasan pada etika publik. Pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada 12 poin, nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya ada juga 14 etika publik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk ASN. Selanjutnya, kita akan membahas 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan publik, ASN harus yang pertama menjadi pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, dalam etika publik kita juga akan membahas perilaku pejabat publik, yang mana penguasa yang seharusnya menjadi pelayan, dan wewenang yang seharusnya bisa dijadikan peranan, dan yang ketiga jabatan yang seharusnya itu menjadi amanah dan kewajiban. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Selanjutnya yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Ini bisa kita lihat nanti dalam undang-undang. Selanjutnya yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Selanjutnya, aktualisasi etika ASN. Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Di antaranya pemanfaatan sumber daya publik, di mana pelanggaran yang terjadi. Contohnya seperti penggunaan mobil dinas ketika berlibur atau liburan, atau merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan pulang kampung menggunakan mobil dinas. Yang kedua, absen sidik jari misalnya, itu tidak dilakukan sesuai pada waktunya. Seharusnya absen itu sesuai dengan
harinya dengan waktunya, namun para ASN sering melakukan absen untuk hari kedepannya. Selanjutnya ada juga contoh pelanggaran yang terjadi mengenai pemberian hadiah atau cenderamata. Ini bisa dikatakan seperti penyuapan atau korupsi ya, karena itu di luar dari tanggung jawab atau hak yang diterima dari seorang PSN, seorang ASN. Selanjutnya contohnya lagi, membocorkan informasi atau rahasia negara. Bisa saja kebocoran ujian nasional juga itu termasuk pelanggaran. Selanjutnya, pelantikan wali kota di penjara. Ini merupakan juga pelanggaran. Kenapa? Karena seseorang yang sudah melakukan kriminalitas atau ada catatan kepolisian tindakan kriminal seharusnya tidak bisa menjadi pejabat publik atau pelayan publik. Jadi apa implementasinya yang bisa saya terapkan di instansi saya? Contohnya saya hadir ke sekolah tepat waktu, memberikan tugas kepada anak murid sesuai dengan tupoksi saya, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, dan kehadiran saya juga harus tepat waktu. Mungkin itu sebagian dari implementasi pelayanan publik atau etika publik saya kepada masyarakat, kepada anak-anak. Demikianlah tadi pemaparan saya mengenai etika publik. Masih banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.